Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke kelas Thinking Class. Kelas ini merupakan kelas yang baru, di mana di kelas ini kita akan membahas tentang cara dan bagaimana pola pikir yang efektif dan efisien. Masuk ke pembahasan pertama. Pernah nggak kita semua di sini menemukan berbagai macam keluhan tentang teman-teman kita yang sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan, tetapi mereka tiba-tiba mengeluh, wah, aku ra iso nek garap kok ngono, abot aku ra ndek ilmune, wah yo modalnya berat kuwi, aku ra iso, mbok sing liyane wae. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu merupakan pertanyaan orang yang pesimis alias tidak optimis. Jadi apa sih optimisme itu? Kita akan memulai pembahasannya kali ini. Jadi, optimis merupakan salah satu pemikiran orang yang berpikir besar dan berjiwa besar. Bahasa Jawanya ini. Ini ingat, ini pembelajaran pertama kita. Catat. Berpikir optimis merupakan pemikiran orang yang berpikir besar dan berjiwa besar. Tandai itu. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama. Bahasa Jawa ini. Wong sing mikir optimis, kuwi mesti wong sing dipikiran sing gede, tur jiwane gede. Nah, maksudnya apa nih? Pemikirannya besar dan berjiwa besar. Nah, berpikir besar itu kita artikan bahwa orang yang optimis itu memiliki pikiran yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan jiwanya besar. Artinya dia pasti berpikir untuk kemaslahatan umat. Dan berpikir besar itu adalah orang-orang yang memiliki cita-cita dan impian yang besar. Berpikir optimis selalu memberikan efek dan dampak positif terhadap diri kita. Secara tidak langsung, berpikir optimis memacu kita untuk melakukan hal di luar kemampuan kita. Berpikir optimis merupakan salah satu trik untuk menuju kesuksesan. Secara tidak langsung, berpikir optimis memberikan elemen positif kepada otak kita. Sehingga saat kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka yang pertama kali muncul di otak kita adalah, wah, gampang ini, iso ini, mesti iso. Iki peluangnya gede, badine oke. Itu yang pertama kali muncul di otak kita ketika kita biasa memasukkan hal-hal positif berupa pemikiran yang optimis. Lain halnya ketika kita biasa menghadapi sebuah permasalahan dengan pesimisme. Pemikiran yang pesimis itu memberikan elemen negatif pada otak kita. Sehingga saat kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang pertama kali muncul di otak kita adalah, wah, kaiso di luar kemampuan kuwi. Manek ngono yo angel wong soalé tesnya angel. Itu adalah hasil dari pemikiran yang pesimis. Berpikir optimis menjadikan orang sukses. Jangan berpikir pesimis memberikan kemunduran terhadap seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Berpikir optimis itu memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk melakukan hal dan menyelesaikan permasalahan di hadapan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis berarti orang yang selalu berharap atau berpandangan positif, berpandangan baik dalam segala hal. Contoh mudahnya seperti ini. Misalnya, saya adalah anak preman yang tidak tahu aturan, kejam dan bengis. Tetapi saya punya keinginan untuk menikahi Anas, seorang gadis, anak kiai, yang berparah cantik, lembut hati, penyayang, dan alim, berbeda dengan kualitas pribadi saya. Tetapi karena saya berpikir positif bahwa saya akan menikah dengan dia, bahwa aku dan dia akan menjadi kita, maka pemikiran yang positif ini memberikan dorongan kepada saya untuk mendapatkan hatinya. Dengan apa? Nah, dengan belajar bagaimana saya merubah diri menjadi yang lebih baik. Mendorong saya, memotivasi saya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi yang awalnya saya dikenal sebagai anak preman yang keji, kejam, bengis, dan tidak tahu aturan,
berubah menjadi tetap anak preman, tetapi jadi penyayang, lembut, alim, dan ya baik hati. Karena saya memiliki dorongan untuk mendapatkan hatinya dan berubah menjadi yang lebih baik. Dan pada akhirnya aku dan dia menjadi kita dan insya Allah beranak 5. Pada akhirnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah optimis memberikan kita motivasi dan dorongan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Seorang filsuf pernah berkata seperti ini, dunia ini terlalu kecil untuk berpikir kecil dan melakukan hal-hal yang kecil. Maka lakukanlah hal-hal yang besar dan berpikir yang besar. Dan perlu diketahui, berpikir optimis merupakan langkah awal untuk melakukan hal-hal yang besar. Sekian dari kami, seruan belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.